Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam materi fungsi kuadrat. Pada kali ini kita membahas tentang penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan contoh satu. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru H dalam satuan meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Yang ditanyakan tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum tersebut. Sekarang kita ketahui bahwa tadi fungsi kita diberikan HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Mungkin ada yang sedikit bingung apa kaitannya dengan persamaan fungsi kuadrat yang sudah kita bahas. Kita lihat lagi persamaan umum fungsi kuadrat kita yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat yang diketahui adalah HT sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Apa kaitan baris pertama dengan baris kedua? Baris berkaitannya itu di sini. Secara umum fungsinya fx, sekarang fungsinya ht. Berarti di sini variabel yang kita pakai biasanya f, sekarang ditukar menjadi h. Kemudian variabel umum kita biasanya pakainya e, sekarang dirubah menjadi t. Jadi hanya perbedaan variabel. Sekarang supaya tidak ragu kita tulis ulang nih, 30T kurang 5T kuadrat, kita tulis 5T kuadrat terlebih dahulu, berarti ini kita pindahkan ke depan menjadi negatif 5T kuadrat. 30T itu positif berarti tambah 30T. Nah, bisa kita lihat. Mari kita lihat koefisien masing-masing. Di sini A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A kita juga nanti koefisien dari T kuadrat. Berarti A sama dengan negatif 5. Kemudian B adalah koefisien dari X, berarti B nanti di sini adalah koefisien dari T, berarti B sama dengan 30. Selanjutnya C adalah konstanta dalam soal kita C-nya berarti tidak ada, artinya C-nya sama dengan 0. Jadi itulah A, B, dan C untuk fungsi kuadrat kita dalam bentuk HT. Kenapa menggunakan huruf H? Karena secara umum memang ketinggian itu dilambangkan dengan H dan waktu kita biasanya menggunakan T. Selanjutnya, untuk mencapai tinggi maksimum, ini adalah kita nanti menggunakan titik puncak. Koordinat titik puncak itu biasanya kemarin kita lambangkan dengan XP, YP. Di mana XP adalah sumbu simetri kita. XP sama dengan negatif B per 2A. Kemudian YP itu kemarin negatif dari B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, di sini bedanya hanya sekadar perubahan variabel di mana XP itu berarti di sini TP. TP itu nanti artinya waktu untuk ketinggian maksimum berarti negatif B per 2A dan HP ketinggian maksimum itu nanti negatif dari B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, kita langsung ke mencari tinggi maksimum berarti kita menggunakan HP. Berarti ketinggian maksimum sama dengan negatif B kuadrat. B kita adalah 30, berarti 30 kuadrat dikurang 4 kali A. A kita yaitu negatif 5 dan C kita 0. Kemudian dibagi dengan 4 kali A, berarti 4 kali negatif 5. Ini 30 kuadrat itu 900, kemudian 4 kali negatif 5 kali 0 berarti 0. Berarti yang di atas adalah negatif 900 dibagi negatif 20.
Kemudian kalau kita sederhanakan, berarti nanti tersisalah 90 bagi 2, berarti HP kita adalah 45 meter. Jadi ketinggian maksimum kita nanti adalah 45 meter. Inilah tinggi maksimum yang bisa dicapai peluru dengan fungsi yang kita berikan tadi 30T kurang 5T kuadrat. Kemudian yang ditanya berikutnya waktu yang diperlukan itu berarti mencari sumbu simetri atau mencari XP. Kalau sekarang kita tulis dengan TP, berarti waktu untuk mencapai ketinggian maksimum itu sama dengan sumbu simetri negatif B per 2A sama dengan negatif B kita tadi 30, A kita tadi 5, berarti 2 kali negatif 5 sama dengan ini negatif 30 per negatif 10 sama dengan 3. Jadi waktu kita nanti berapa untuk mencapai tinggi maksimum? Yaitu 3 detik atau 3 second. Nah, jadi ini dia. Jadi ketinggian maksimum kita 45 meter dengan waktu adalah 3 detik. Jadi itulah pembahasan untuk contoh 1. Nah, kemudian satu hal lagi, kalau tadi kita menggunakan HP ketinggian maksimum itu menggunakan rumus titik puncak, sebenarnya ketika kita tahu waktu terlebih dahulu, bisa kita dari waktu ini kita bergerak. Jadi tadi kita taunya waktu tadi, misalkan kalau tadi kita cari H-nya dulu baru T. Nah, gimana kalau T-nya yang kita cari? Kita dapat T-nya 3 tadi. Sekarang untuk mencari H-nya bisa aja langsung kita masukkan ke rumus umum. Nih, berarti H maksimum itu sama dengan HT, tapi T-nya itu adalah kita ambil 3. Berarti nih 30 kali T, berarti 30 kali 3. Jadi T yang dimasukkan adalah T ketika titik maksimum itu. Kurang 5T kuadrat kurang 5 dari 3 kuadrat. Sama dengan 90 dikurang 5 kali 9. Sama dengan 90 kurang 45. Sama dengan 45 meter juga. Jadi ini sama ya, ini hanya menggambarkan bahwa untuk menentukan tinggi maksimum itu bisa 2 cara, bisa langsung pakai koordinat titik puncak kita, ataupun kita boleh menggunakan sumbu simetri kita. Kalau di sini T-nya yang kita cari terlebih dahulu, baru kita masukkan T itu kita substitusi T ke rumus fungsi kita yang sudah kita berikan tadi. Jadi sekian untuk contoh 1, kita lanjut ke contoh 2. Kita lanjut contoh 2. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Kemudian jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapakah luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Jadi ini contohnya ada ilustrasi persegi panjang, nanti kelilingnya adalah 100 meter. Kita sudah tahu bahwa keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan keliling. Jadi di sini 2 kali P tambah L itu nanti sama dengan 100 meter. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2 itu nanti 1, berarti ini P tambah L, dan 100 bagi 2 nanti 50. Berarti P tambah L adalah 50. Nah, jadi inilah nanti ketika kita misalkan, karena kita tulis saja, kita misalkan panjang kita adalah si X, berarti lebar kita nanti tentu kalau dari sini P tambah L 50, berarti lebar itu pastilah 50 kurang P, berarti 50 kurang X. Jadi ini panjangnya kita misalkan X, berarti lebar kita 50 kurang X.
Kemudian yang ditanya adalah luas maksimum. Jadi di sini pertanyaannya tidak bertanya berapa panjang dan lebar, namun berapa luas maksimum kebun yang bisa kita pagari. Nah, kita misalkan dulu fungsi kita. Biasanya kan fungsi umum kita Y sama dengan Fx, di mana di sini Fx itu adalah fungsi yang menyatakan, luas. Jadi ini adalah fungsi untuk luas persegi panjang. Jadi, nanti kita definisikan dengan Fx, di mana X itu nanti adalah lebar. X itu adalah panjang ya. Tadi kita misalkan X sama dengan panjang dan lebar kita nanti 50 kurang X. Kemudian kita masukkan tadi, kalau untuk mencari luas adalah panjang kali lebar. Nah, kita masukkan. Tadi kita tidak memakai L ya, kita memakai F karena kita mendefinisikan, luas itu dengan Fx, berarti panjang kita tadi adalah X, kita kali dengan lebar, berarti 50 kurang X. Kemudian kita kalikan ke dalam, berarti Fx kita nanti fungsi luas X kali 50 yaitu 50X. Kemudian X kali negatif X, yaitu negatif X kuadrat. Jadi inilah fungsi kita. Kemudian kita susun, karena untuk meletakkan X kuadrat di depan, berarti ini sama dengan negatif X kuadrat ditambah 50X. Kita tahu bahwa tadi rumus umum dari fungsi adalah Fx sama dengan Ax kuadrat tambah Bx tambah C, berarti di sini A kita itu negatif, itu artinya negatif 1, jadi A adalah negatif 1. Kemudian B yaitu 50. Kemudian yang ditanya berapakah luas maksimum. Nah, luas maksimum itu berarti itu sama dengan untuk, mencari, koordinat dari titik puncak. Jadi sama dengan yang tadi, XP, YP. Namun kita di sini memakai fungsi Y maksimum itu adalah YP adalah luas maksimum, yaitu negatif dari B kuadrat kurang 4AC per 4A. Jadi, nanti fungsi, luas maksimum itu menggunakan sama seperti contoh sebelumnya, menggunakan titik, balik kita atau titik puncak kita di mana XP, YP. YP adalah luas maksimum. Nah, kita masukkan ke rumus kita. YP sama dengan negatif dari B kita adalah 50, berarti 50 kuadrat dikurang 4AC, berarti 4 kali A kita negatif 1. Oh ya, di sini C kita adalah 0. Berarti kemudian ini kali 0, kemudian dibagi dengan 4A, berarti 4 kali negatif 1. Jadi ini negatif 50 kuadrat 2500. Kemudian perkalian dengan 0 menghasilkan 0, berarti ini 2500 bagi negatif 4. Kita sederhanakan negatif dengan negatif. Kemudian 2500 bagi 4 berarti nanti YP sama dengan 625. Jadi itulah luas maksimum nanti. Jadi luas maksimum itu menggunakan titik puncak, menggunakan YP 625 meter kuadrat. Jadi inilah contoh 2, di mana di sini ditanyakan luas maksimum tanpa menghitung berapa panjang dan lebar terlebih dahulu. Kita menggunakan koordinat titik puncak XP, YP. Kenapa tidak menggunakan X? Karena X itu adalah panjang ya. Sedangkan Y itu sama dengan Fx, Y itu adalah fungsi luas. Jadi makanya yang digunakan adalah YP. Jadi jangan bertanya kenapa tidak XP, karena XP itu nanti adalah hubungannya dengan panjang dan YP itu hubungannya dengan Fx kita, yaitu dengan luas.
Jadi sekian contoh penerapan fungsi kuadrat, 2 contoh, yang kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.